warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa melakukan diskusi pada malam hari ini. Sebelum kita melakukan diskusi, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Langsung saja kita masuk pada soal yang akan didiskusikan. Adapun soalnya yaitu, Fahrul adalah seorang produsen tasbih digital. Setiap hari Jumat ia selalu membagi seluruh hasil produksinya secara gratis. Berikut adalah data hasil produksi tasbih digital perusahaan Fahrul di hari Jumat. Jumat pekan pertama hasil produksi untuk kotak merah sebanyak 1, kotak biru sebanyak 2, kotak hijau sebanyak 3, kotak coklat sebanyak 6. Total tasbih 95. Untuk Jumat pekan kedua, hasil produksi kotak merah sebanyak 1, kotak biru sebanyak 1, kotak hijau sebanyak 5, kotak coklat sebanyak 8, dan total tasbih 125. Untuk Jumat pekan ketiga, hasil produksi kotak merah sebanyak 2, kotak biru sebanyak 4, kotak hijau sebanyak 2, kotak coklat sebanyak 5, dan total tasbih 128. Dan untuk Jumat pekan keempat, hasil produksi untuk kotak merah sebanyak 2, kotak biru 5, kotak hijau 8, kotak coklat 2, dan total tasbih 182. Untuk setiap kotak yang berbeda warna memiliki kapasitas muatan yang berbeda pula. Untuk bagian A, jika matriks A adalah matriks 4x4 yang dibentuk dari jumlah kotak hasil produksi tasbih, tentukan determinan A menggunakan ekspansi kofaktor. Untuk bagian B, bentuk sistem persamaan linear dari cerita di atas, kemudian analisis berapa jumlah tasbih dalam satu kotak merah, satu kotak biru, satu kotak hijau, dan satu kotak coklat menggunakan aturan Cramer. Mungkin itu soalnya bisa dijelaskan. Baik. Nah, pada nomor 1 bagian A ditanyakan jika matriks A adalah matriks 4x4 yang dibentuk dari jumlah kotak hasil produksi tasbih, tentukan determinan A menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, untuk mencari determinan A menggunakan ekspansi kofaktor, maka pertama itu kita membentuk matriksnya, yaitu matriks A, yaitu baris pertama 1 2 2 6, baris kedua 1 1 5 8, baris ketiga 2 4 2 5, baris keempat 2 5 8 2. Nah, untuk mencari determinan A menggunakan ekspansi kofaktor, maka perlu diketahui A11 sama dengan 1, A21 sama dengan 1, A31 sama dengan 2, A41 sama dengan 2, di mana kita dapat melakukan ekspansi kofaktor sepanjang kolom 1. Nah, untuk mencari determinan A, maka A11 dikali C11, di mana C11 itu adalah matriks di mana baris pertama dan kolom pertama itu tidak dianggap. Nah, sehingga A11-nya itu 1 dan C11-nya itu karena baris pertama dan kolom pertama itu tidak diambil, maka matriks yang terbentuk itu matriks 3 kali 3, yaitu 1 5 8 4 2 5 5 8 2. Kemudian ditambah A21 kali C21. Nah, A21-nya itu 1, C21-nya itu yaitu matriks di mana baris kedua kolom 1 dianggap 3 kali 3, yaitu 2 2 6 4 2 5 5 8 2, ditambah 2 dikali C31, yaitu kita tidak menganggap baris ketiga dan kolom pertama, sehingga matriks yang terbentuk 2 2 6 1 5 8 5 8 2 dikurang A41, yaitu 2 dikali matriks dikali C41, yaitu 2 2 6 1 5 8 4 2 5. Nah, baik, selanjutnya setelah mendapatkan determinan dengan matriks berorder 3 kali 3 seperti tadi, selanjutnya kita merubah matriks berorder 3 kali 3 tersebut menggunakan cara yang seperti tadi, yaitu A11 dikali C11. Nah, pada A11 kali C11 pada matriks berorder 3 kali 3 tadi, kita lakukan ekspansi kofaktor, yaitu
1 matriks 1 5 8 4 2 5 5 8 2 kita lakukan ekspansi kofaktor di mana A11 kali C11 dikurang A21 kali C21 ditambah A31 dikali C31 sehingga diperoleh 1 dalam kurung 1 dikali matriks 2 5 8 2 matriks 2 5 8 2 diperoleh dari matriks berorder 3 kali 3 di mana ini merupakan C11 dari matriks berorder 3 kali 3 pada bagian yang pertama. Selanjutnya dikurang 4 dikali matriks 5 8 8 2. Kemudian ditambah 5 kali matriks 5 8 2 5. Kemudian kita kurang 1 dalam kurung 2 dikali 2 kali matriks 2 5 8 2 dikurang 4 dikali matriks 2 6 8 2 ditambah 5 dikali matriks 2 6 2 5 ditambah 2 dalam kurung 2 dikali matriks 5 8 8 2 dikurang 1 dikali matriks 2 6 8 2 ditambah 5 dikali matriks 2 6 5 8. Kemudian dikurang pada bagian keempat yaitu 2 dalam kurung 2 dikali matriks 5 8 2 5 dikurang 1 dikali matriks 2 6 2 5 ditambah 4 dikali matriks 2 6 5 8. Nah, sehingga diperoleh determinan A sama dengan 1 dikali dalam kurung 1 dikali 4 dikurang 40. Nah, 4 didapatkan yaitu mengalihkan secara silang matriks yang berorder 2 kali 2 tadi, sehingga saat diperoleh 4 yaitu 2 kali 2 dan 40 5 kali 8, sehingga 1 dikali 4 dikurang 40 dikurang 4 dikali 10 dikurang 64 ditambah 5 dikali 25 kurang 16 dikurang 1 dalam kurung 2 dikali 4 dikurang 40 dikurang 4 dikali 4 dikurang 48 ditambah 5 dikali 10 kurang 12 ditambah 2 dikali 2 10 dikurang 64 dikurang 1 dikali 4 dikurang 48 ditambah 5 dikali 16 dikurang 30. Kemudian 2 dikali dalam kurung 2 kali 25 dikurang 16 dikurang 1 kali 10 kurang 16 ditambah 4 dikali 16 dikurang 30. Sehingga dihasilkan 1 dikali min 36 ditambah 216 ditambah 45 dikurang 1 dikali negatif 72 ditambah 176 dikurang 10 ditambah 2 dikali negatif 108 ditambah 44 dikurang 70 dikurang 2 dikali 18 ditambah 2 dikurang 56 sama dengan 225 dikurang 94 dikurang 268 ditambah 72 sama dengan negatif 65. Maka ditemukan determinan A yaitu negatif 65. Nah, saya kira untuk jawaban bagian A seperti itu. Baik, itulah jawaban untuk bagian 1A. Selanjutnya kita menuju pada soal 1B. Bentuk sistem persamaan linear dari cerita tersebut, kemudian analisis berapa jumlah tasbih dalam satu kotak merah, satu kotak biru, satu kotak hijau, dan satu kotak coklat menggunakan aturan Cramer. Mungkin Ahmad bisa lagi menjelaskan. Baik, pertanyaan untuk 1B itu kita disuruh untuk mencari jumlah tasbih dalam masing-masing satu kotak merah, kotak biru, kotak hijau, dan kotak coklat. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita misalkan kotak merah sebagai A, kotak biru sebagai B, dan kotak hijau sebagai C, dan kotak coklat sebagai D. Sehingga terbentuklah sistem persamaan linearnya, yaitu A ditambah 2B ditambah 2C ditambah 6D sama dengan 65. Persamaan yang kedua, A ditambah B ditambah 9C ditambah 8D sama dengan 125. Yang ketiga, 2A ditambah 4B ditambah 2C ditambah 5D sama dengan 128. Dan yang keempat, 2A ditambah 3B ditambah 8C ditambah 2D sama dengan 182. Nah, setelah terbentuk
sistem persamaan linearnya kita ubah ke dalam bentuk matriks, di mana dengan baris pertama yaitu 1, 2, 26, baris kedua 1, 1, 5, 8, baris ketiga 2, 4, 25, dan baris keempat 2, 5, 8, 2. Kemudian kita juga bentuk matriks X, yaitu variabel dari sistem persamaan linear di atas, yaitu A, B, C, dan D. Dan matriks B yaitu hasil dari sistem persamaan linear di atas, yaitu 95, 125, 128, dan 182. Nah, selanjutnya kita mencari matriks A, di mana matriks A-nya tadi kita sudah temukan pada soal 1A, yaitu negatif 65. Nah, selanjutnya kita mencari matriks A1, matriks A2, matriks A3, dan matriks A4, di mana matriks A1 itu diperoleh dengan memasukkan matriks B pada kolom pertama, dan matriks A2 yaitu matriks B kita ganti pada kolom kedua, matriks A3 yaitu kita menggantikan kolom ketiga dengan matriks B, dan matriks A4 yaitu kita menggantikan kolom keempat dengan matriks B, sehingga matriks A1 itu dengan baris pertama 95, 226, baris kedua 125, 158, matriks baris yang ketiga 128, 4, 2, 5, baris keempat 182, 5, 82. Nah, selanjutnya kita mencari determinan matriks A1 ini dengan menggunakan cara seperti pada 1A, yaitu menggunakan ekspansi kofaktor, yaitu A11 kali C 11, A21, A41 kali C 41, sehingga diperoleh determinan A1 yaitu 95 dikali matriks 158, 425, 582 dikurang 125 dikali matriks 326, 425, 582 ditambah 128 dikali matriks 226, 158, 582 dikurang 182 dikali matriks 226, 158, 425. Selanjutnya kita ubah matriks berordok 3 kali 3 di atas menjadi ordok 2 kali 2 dengan menggunakan ekspansi kofaktor, sehingga diperoleh 95 dikali 1 dikali matriks 2582 dikurang 4 dikali matriks 5882 ditambah 5 dikali matriks 5882 dikurang 125 dikali 2 dikali matriks 2582 dikurang 4 dikali matriks 2682 ditambah 5 kali matriks 2625, kemudian ditambah 128 dikali 2 dikali matriks 5882 dikurang 1 dikali matriks 2682 ditambah 5 kali matriks 2658 dikurang 182 dikali 2 kali matriks 5825 dikurang 1 kali matriks 2625 ditambah 4 kali matriks 2658, sehingga diperoleh 95 dikali negatif 36 ditambah 216 ditambah 45 dikurang 125 dikali negatif 72 ditambah 176 dikurang 10 ditambah 128 dikali kurang 70 dikurang 182 dikali 18 ditambah 2 dikurang 56 sama dengan 21.375 dikurang 1.750 dikurang 17.152 ditambah 6.552, sehingga dihasilkan determinan matriks A1 yaitu negatif 975. Selanjutnya kita mencari determinan matriks A2. Caranya sama, yaitu menggunakan ekspansi kofaktor, di mana A21 dikali C21 ditambah A22 dikali B22 ditambah A32 dikali C32 ditambah A42 dikali C42, sehingga diperoleh matriks A2 yaitu negatif 95 dikali matriks 158, 225
282 ditambah 125 dikali matriks 126 225 282 dikurang 128 kali matriks 126 158 282 ditambah 182 kali matriks 126 158 225. Nah, matriks berorder 3 kali 3 ini kita ubah menjadi matriks berorder 2 kali 2 menggunakan ekspansi kofaktor, sehingga diperoleh negatif 95 dikali 1 dikali matriks 2382 dikurang 2 dikali matriks 5882 ditambah 2 dikali matriks 5825 ditambah 125 dikali 1 dikali matriks 2582 dikurang 2 kali matriks 2682 ditambah 2 dikali matriks 2625 kemudian dikurang 128 dikali 1 kali matriks 5882 dikurang 1 kali matriks 2682 ditambah 2 kali matriks 2658 ditambah 182 dikali 1 kali matriks 5825 dikurang 1 kali matriks 2625 ditambah 2 kali matriks 2658 sehingga diperoleh negatif 95 dikali negatif 36 ditambah 108 tambah 18 ditambah 125 dikali negatif 36 ditambah 88 dikurang 4 dikurang 128 dikali negatif 54 ditambah 44 dikurang 28 ditambah 182 dikali 9 tambah 2 dikurang 28 sama dengan negatif 95 dikali 90 ditambah 125 kali 48 dikurang 128 kali negatif 38 ditambah 182 dikali negatif 17 sama dengan negatif 8.550 ditambah 6.000 ditambah 4.864 dikurang 3.094. Maka matriks A2 itu sama dengan negatif 780. Selanjutnya kita mencari matriks determinan A3, di mana caranya juga sama menggunakan ekspansi kofaktor, sehingga diperoleh matriks A3 sama dengan 95 dikali matriks 1 18 245 252 dikurang 125 kali matriks 126 128 kali matriks 126 118 252 dikurang matriks 182 dikali matriks 126 118 245. Nah, selanjutnya kita ubah matriks berorder 3 kali 3 menjadi order 2 kali 2 menggunakan ekspansi kofaktor, sehingga dihasilkan 95 dikali 1 kali matriks 4552 dikurang 2 dikali matriks 1852 ditambah 2 dikali matriks 1845 dikurang 125 dikali 1 kali matriks 4552 dikurang 2 kali matriks 2652 ditambah 2 dikali matriks 2645 ditambah 128 dikali 1 dikali matriks 1852 dikurang 1 kali matriks 2652 dikurang 182 dikali 1 dikali matriks 1845 dikurang 1 kali matriks 2645 ditambah 2 kali matriks 2618. Nah, sehingga diperoleh 95 dikali negatif 17 ditambah 71 dikurang 54 dikurang 125 dikali negatif 17 ditambah 52 dikurang 28 ditambah 128 dikali negatif 38 ditambah 26 ditambah 20 dikurang 182 dikali negatif 27 ditambah 14 tambah 20 sama dengan 475 dikurang 875 ditambah 1024 dikurang 1274, maka diperoleh matriks A3-nya itu sama dengan negatif 650. Selanjutnya kita mencari determinan matriks A4, yaitu dengan menggunakan juga matriks A4 sama dengan negatif 95 dikali matriks 115 242 258 ditambah 125 kali matriks 122 242 258 dikurang 128 kali matriks 122 115 258 ditambah 182 kali matriks 122 115 242 sama dengan 95 dikali faktor dari matriks order 3 kali 3 yaitu 1 dikali matriks 4 258 dikurang 2 kali matriks 1558 ditambah 2 kali matriks 1542 ditambah 125 dikali 1 kali matriks 4258 dikurang 2 kali matriks 2258 ditambah 2 kali matriks 2242.
dikurang 128 dikali 58, 2258 ditambah 2 kali matriks 2215 ditambah 182 dikali 1 kali matriks 1542 dikurang 1 dikali matriks 2242 ditambah 2 kali matriks 2215 hingga diperoleh negatif 95 dikali 22 ditambah 34 dikurang 36 ditambah 125 dikali 22 dikurang 12 dikurang 8 dikurang 128 dikali negatif 17 dikurang 6 ditambah 16 ditambah 182 dikali negatif 18 negatif 95 dikali 20 ditambah 125 kali 2 dikurang 128 kali negatif 7 ditambah 182 kali 2 sama dengan negatif 1900 ditambah 250 ditambah 896 dikurang 464 hingga diperoleh matriks A4 yaitu negatif 390. Nah, untuk menentukan jumlah tasbih dalam masing-masing satu kotak merah, kotak biru, kotak hijau, dan kotak coklat, maka kita menggunakan rumus 1 per determinan A dikali determinan AJ, di mana A-nya itu 1 per determinan A yaitu negatif 65, kemudian dikali determinan A1 yaitu negatif 975 sama dengan 15 tasbih dalam satu kotak merah. Kemudian B 1 per negatif 65 dikali A2 yaitu negatif 780 sama dengan 12 tasbih dalam satu kotak biru. Kemudian kita mencari C sama dengan 1 per determinan A yaitu negatif 65 dikali determinan AJ yaitu negatif determinan A3 yaitu negatif 650 sama dengan 10 tasbih dalam satu kotak hijau. Kemudian D 1 per determinan A yaitu negatif 65 1 per negatif 65 dikali determinan A4 yaitu negatif 390 sama dengan 6 tasbih dalam satu kotak coklat. Nah, sehingga diperolehlah jumlah tasbih dalam masing-masing satu kotak merah, kotak biru, kotak hijau, dan kotak coklat. Mungkin demikianlah jawaban yang saya sampaikan. Baik, terima kasih atas penjelasan untuk jawaban pada nomor 1 bagian B. Karena untuk soal nomor 1 bagian A dan bagian B sudah terjawab, jadi mungkin cukup sampai di sini diskusi kita pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.